Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan sedikit tentang pembagian warisan menurut Islam. Landasan teorinya tentunya Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Sedangkan di Indonesia sudah ada hukum kewarisan Islam dalam kompilasi hukum Islam sesuai Impres nomor 1 tahun 1991. Tahapan pembagian warisan ini yang pertama menginventarisir dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris. Kemudian yang kedua mengeluarkan hak yang ada sangkut pautnya dengan harta bersama. Kemudian zakat, kemudian biaya perawatan jenazah, kemudian hutang dan wasiat. Kalau harta bersama itu misalnya yang si suami meninggal dan harta istri dikeluarkan dulu. Kemudian yang ketiga barulah pelaksanaan pembagian dan perhitungan ahli waris. Tapi menurut pasal 183 kompilasi hukum Islam, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Misalnya, setelah bermusyawarah, para ahli waris sepakat bahwa pembagian harta ini bagi rata. Tidak menurut hukum Islam yang cowok dapat 2, yang cewek dapat 1. Kalau sudah bersepakat masing-masing sama ikhlas, bisa membagi harta waris seperti itu. Kemudian pembagian harta waris menurut Islam, kita lihat bahwa di dalam Islam itu ada namanya golongan ahli waris yang tertera di dalam Al-Quran. Itu namanya zawil furud, ya, zawil furud. Mereka inilah yang pertama mendapat harta warisan setelah pewaris meninggal. Zawil furud ini siapa saja? Lihat, yang pertama anak perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua ayah, kemudian ibu, kemudian duda, kemudian janda, kemudian saudara kandung atau saudara seayah atau seibu, kemudian kakek atau nenek. Itu adalah zawil furud. Tapi di dalam hukum Islam juga dikenal namanya hijab dan mahjub. Jadi hijab ini mencegah dan menghalangi orang tertentu dalam menerima seluruh warisan atau sebagian karena ada seseorang yang lain. Misalnya kakek tercegah menerima warisan kalau dia memiliki anak laki-laki, tidak bisa menerima warisan, ya. Kemudian istri tercegah sebagian menerima warisan, yang kalau dia tidak punya anak menerima warisan 1/3 dari seluruh harta, tetapi kalau dia punya anak hanya mendapat 1/6 dari harta. Sedangkan mahjub adalah yang dicegah, ya. Hijab itu terbagi 2. Terhijabnya pertama hijab hirman, terhijabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh atau sebagian harta. Kemudian ada hijab nuksah atau hijab yang hanya mengurangi bagian dari ahli waris. Kita lihat contoh hijab hirman ini. Misalnya seorang kakek tidak mendapat harta warisan karena terhalang ada ayahnya yang masih hidup, maka ayah menjadi hijab hirman bagi kakek. Kemudian contoh hijab nuksan ini, seorang anak dapat menjadi hijab nuksan bagi suami. Hal ini karena apabila tidak ada anak mayit, maka suami mendapat setengah dari total harta warisan. Akan tetapi apabila mayit memiliki anak, maka suami hanya mendapat 1/4 dari harta warisan. Itu contoh hijab hirman dan hijab nuksan. Kemudian kita lihat selain zawil furud atau hijab juga dikenal ada asyabah, ya. Asyabah ini adalah ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya, namun berhak menghabiskan semua harta jika mewarisi seorang diri, atau semua sisa harta jika mewarisi bersama ahli waris zawil furud. Mungkin demikian penjelasan saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.